Nah, itu dua alasan kenapa kok kita mempelajari keluarga dalam konteks perilaku konsumen. Kemudian, oke Pak, kan kita kan memang ada beberapa barang dan jasa mengatasnamakan keluarga, atau beberapa pemberian barang dan jasa itu memang pengambilan keputusannya untuk membeli ya diputuskan oleh anggota keluarga. Tetapi kenapa kok related banget dengan perilaku konsumen? Dan kalau misalnya nih, saya ingin menjadi seorang marketer gitu ya, apa sih gunanya kita mempelajari keluarga dalam proses perilaku konsumen ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu teman-teman, kira-kira apa jawaban kalian? Jawabannya adalah ini. Jadi, rumah tangga atau keluarga itu berpengaruh pada keputusan mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Ya kan? Nah, karena rumah tangga atau keluarga itu berpengaruh terhadap keputusan konsumsi barang dan jasa, maka kita sebagai marketer perlu tahu keluarga itu seperti apa, gambarannya bagaimana, dinamika di dalamnya seperti apa, untuk menentukan strategi pemasaran. Sama seperti yang sudah kita bahas pada waktu di awal, kenapa kok kita mempelajari perilaku konsumen agar supaya kita bisa mendesain strategi pemasaran yang tepat, yang efektif dan efisien untuk produknya kita. Kayak gitu. Jelas ya sampai sini kenapa kok kita harus mempelajari keluarga kan? Nah, karena dalam konteksnya keluarga, rekan-rekan, jadi kita harus tahu komponen-komponen yang di dalam keluarga itu seperti apa. Siklus kehidupan keluarga itu bagaimana. Atau disebut family life cycle. Kita akan membahas satu persatu terkait dengan family life cycle. Nah, tahap yang pertama adalah tahap single, artinya belum ada pernikahan. Nah, di dalam tahap single ini, pendapatan ya relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahap lainnya. Dan juga kecenderungan si konsumen dalam tahap single ini ya cenderung untuk ngikut mode. Lebih untuk hype, kemudian agar supaya in gitu ya, agar supaya mengikuti mode kayak gitu. Nah, spending money di tahap ini lebih cenderung pada rekreasi, seneng-seneng, happy-happy gitu ya. Kemudian setelah dari tahap single ini akan menikah. Nah, tahap selanjutnya adalah pasangan baru menikah tetapi belum punya anak. Memang pada umumnya pendapatannya meningkat, lebih kaya dari sebelumnya, dari masa single. Mungkin karena ada penggabungan antara pendapatan istri dan pendapatan suami. Itu kalau istri bekerja, kayak gitu. Tetapi relatif lebih stabil secara karir sehingga pendapatan pun akan lebih meningkat, kayak gitu. Nah, kemudian sebagian besar pendapatan yang didapatkan oleh keluarga dalam cycle ini lebih cenderung untuk dimanfaatkan pada rekreasi. Tetap untuk happy-happy ya masih, tetapi sudah mulai berpikir untuk sesuatu yang bersifat jangka panjang, yang tahan lama. Contohnya mulai membeli rumah, mulai membeli mobil dan sebagainya. Yang menjadi catatan di sini adalah yang di cycle pasangan baru menikah lebih rentan terhadap iklan. Jadi lebih gampang terpengaruhi oleh iklan kayak gitu. Nah, lanjut. Tahap selanjutnya adalah sarang lengkap. Nah, sarang lengkap ini ada beberapa tahap. Yang pertama sarang lengkap 1 atau fullness 1. Nah, fullness 1 ini asumsinya adalah keluarga sudah memiliki anak. Anaknya baru lahir atau masih balita lah ya kayak gitu. Di dalam cycle ini pendapatan keluarga itu relatif menetap atau meninggi. Dan pengeluaran itu kecenderungannya untuk anak atau untuk daily needs, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Di sini yang paling penting adalah keluarga perlu sangat menyesuaikan diri terhadap pengeluaran dan pendapatan. Posisi keuangan itu benar-benar sangat dinamis, karena kan ada kebutuhan-kebutuhan baru di situ dari anak ini tadi. Nah, seiring berjalannya waktu, masuk ke sarang lengkap kedua, asumsinya anak itu sudah mulai lebih dari 6 tahun. Jadi sudah mulai masa sekolah. Nah, pengeluaran ini focusingnya pada pemenuhan keluarga, salah satunya pendidikan. Tetapi pendapatan keluarga itu sudah mulai stabil lagi, karena kan sudah mulai menyesuaikan nih. Tadi dengan kelahiran anak mulai bergede kayak gitu ya.
sudah mulai stabil lagi. Masuk ke sarang lengkap ketiga, anak ini sudah mulai produktif. Jadi asumsinya lebih ke mulai kuliah, atau mungkin ada yang kerja sambilan. Jadi di tahap ini, keluarga itu ada kecenderungan untuk memberi barang-barang tersier, atau yang kebutuhan tertinggi. Misalnya ganti mobil, ganti rumah, kemudian membeli barang-barang mewah, dan sebagainya. Karena tanggungannya itu sudah mulai sedikit. Kan anak sudah mulai berkembang, itu sudah mulai produktif secara keuangan. Nah, lalu mulai sarang kosong satu, yaitu emptiness. Anak sudah mulai meninggalkan rumah. Ya, kembali ke cycle orang tuanya yang tadi sebenarnya pas waktu single gitu ya. Pada saat tadi itu orang tuanya diawali dengan start tahap single, nah ini si anaknya nih, tahap single nih. Nah, bagi si orang tua, keuangannya itu cenderung bagus dan tabungan banyak. Ya, pasti sudah mulai lebih mengkonsumsi barang-barang tersier, barang-barang mewah, hiburan, liburan, dan sebagainya, sampai masuk ke tahap masa tua, sarang lengkap kedua atau emptiness kedua. Kepala rumah tangga cenderung mulai pensiun, pendapatannya turun, dan pengeluaran itu orientasinya pada apa ini biasanya? Kesehatan, kondisi yang lebih tenang. Aduh, yang penting santailah di masa tua kayak gitu. Nah, ini yang namanya family life cycle. Ini harus kita pahami rekan-rekan, karena ketika kita mau bikin strategi marketing, cycle yang mana ya yang akan kita prospek. Misalnya nih, kita akan mau jualan liburan kayak gitu, paket open trip. Lah, kita jualnya itu, kita nawarinnya ke orang yang lagi berada di cycle sarang lengkap. Apalagi sarang lengkap yang satu, anaknya baru lahir gitu kan. Dia lagi sibuk untuk mempersiapkan kelahiran anaknya mungkin, atau kebutuhan yang begitu dinamis, kita malah tawarin liburan. Ya pasti kita akan cenderung ditolak, meskipun memang ada kemungkinan besar, ada kemungkinan juga. Tapi nggak pas target marketnya. Mungkin kalau yang untuk trip liburan, kita tawarkan ke siapa kira-kira? Bisa ke single, atau ke pasangan baru menikah. Makanya kan ada open trip honeymoon, kayak gitu. Atau bahkan open trip untuk para pensiun, di mana dimasuk di sarang lengkap 2, menikmati hidup, menikmati pemandangan, gitu. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan produk yang kita tawarkan dengan cycle dari keluarga tersebut. Nah, ketika kita ngomongin tentang keluarga, rekan-rekan, di dalam keluarga tentu saja akan ada yang namanya peran. Ada beberapa peran anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ada 6 peran, secara umum ya, ada 6 peran yang terdiri dari inisiator, influencer, gatekeeper, decider, dan buyer. Inisiator itu anggota keluarga yang pertama kali mengusulkan proses pembelian. Pak, Mbak, aku mau beli ini. Atau, Dek, kita beli ini yuk. Nah, dia yang pertama kali mencetuskan. Kemudian, influencer adalah individu yang opininya dicari sehubungan dengan kriteria yang harus digunakan oleh keluarga dalam pembelian dan produk. Misalnya nih, influencer ini yang bisa saja mendukung si inisiator, bisa saja yang menolak si inisiator. Misalnya, Pak, Ma, ayo liburan. Kalau mamanya mendukung, mamanya akan bilang ke papanya, Pak, ya wes, ayo liburan. Udah lama kita nggak liburan. Nanti kita lihat buyer, decidernya akan bilang apa. Kemudian, kalau mamanya nggak setuju, misalnya mamanya influencer, nggak usah untuk liburan, buang-buang uang, kayak gitu. Nah, tetapi setelah ada influencer ini, ada juga gatekeeper, pihak pengumpul informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Bisa saja, kembali lagi contoh yang kayak tadi, mau liburan, misalnya let's say decidernya papanya, kayak gitu kan, gatekeepernya ini mamanya, sekaligus influencer. Influencer, si mamanya bilang ayo liburan, mamanya juga malahan mencari informasi. Oh, Pak, kita liburan ke Lombok aja, atau ke Taman Nasional Komodo, karena di Taman Nasional Komodo ada kayak gini-gini. Mama udah cari, udah survei juga. Kayak gitu. Atau sebaliknya, misalnya
nggak mau liburan. Nggak usah, masa ngapain mau liburan ke Lombok atau ke Pulau Komodo? Sekarang lo lagi COVID, kayak gitu. Nah, akhirnya setelah itu akan ada pembuat keputusan atau decider. Individu akan membuat keputusan akhir. Nah, biasanya kalau dalam keluarga, siapa yang akan mengambil keputusan? Ayah atau ibu atau anak malahan? Nanti kita lihat ya. Nah, si pembuat keputusan, kalau dari contoh tadi, yang pembuat keputusan siapa? Ya, untuk contoh liburan tadi. Betul, ayah. Nah, pembuat keputusan akan membuat keputusan, jadi liburan apa enggak. Lalu, buyer. Buyer adalah yang mengeluarkan uang. Individu yang membeli produk tersebut. Ya, biasanya orang tua atau anak yang sudah besar. Contoh, dalam konteks yang tadi, bisa saja, meskipun decidernya adalah papanya, tetapi buyernya sopo? Mamanya, ibunya, istri. Karena istrinya yang biasanya disebut sebagai Kementerian Keuangan. Jadi istrinya yang mengeluarkan uang. Kemudian yang terakhir ada user, pemakai produk. Jadi siapa saja yang menggunakan produk itu. Kalau contoh yang tadi rekreasi, ya tentu saja yang penggunanya adalah seluruh anggota keluarga. Oke, sampai di sini clear? Clear ya? Lanjut ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa di dalam keluarga bisa saja yang mengambil keputusan itu bisa suami, bisa istri. Oke. Pertama, kalau suami yang dominan, berarti suami yang mengambil keputusan. Tetapi kalau istri yang dominan, berarti istri yang mengambil keputusan. Kalau keputusan otonom, itu biasanya dilakukan oleh istri atau suami tanpa tergantung dari salah satunya. Contohnya nih, kalau ibu-ibu mau belanja bulanan atau belanja sayur-sayuran gitu kan nggak perlu ada keputusan atau diskusi panjang lebar tentang mau beli sayur apa hari ini gitu kan. Nah, ini langsung aja diputuskan sendiri. Atau ayah mau jajan misalnya, mau beli martabak. Ya kalau ya bisa saja ayah tiba-tiba pulang ke rumah bawa martabak tanpa harus diskusi ke istrinya, "Ma, aku boleh beli martabak atau enggak?" Itu keputusan diambil otonom pribadi. Nah, kalau keputusan bersama, keputusan yang dibuat oleh suami dan istri. Kalau otonom, suami atau istri, kalau bersama, bareng-bareng suami dan istri membuat keputusan. Nah, biasanya kalau pengambilan keputusan bersama, kalau suatu proses pengambilan keputusan itu berkaitan dengan hal-hal yang resikonya apa? Tinggi atau rendah? Tinggi. Ketika keputusan ini, dalam konteks ini keputusan pengambilan keputusan membeli barang atau jasa, itu penting buat keluarga. Atau ketika ada suatu tekanan, misalnya tekanan waktu. Jadi waktunya itu mau beli something, suatu barang, tapi waktunya mepet. Nah, itu harus segera didiskusikan. Begitu. Atau membeli rumah. Membeli rumah ini kan sesuatu yang resiko itu tinggi dan pembeliannya itu kan penting. Jadi perlu keputusan bersama. Atau menyekolahkan anak. Nah, itu contoh-contohnya. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, penentu pengambilan keputusan keluarga dalam pembelian. Oke. Gini. Jadi, ini adalah bagaimana anggota keluarga itu saling berinteraksi dalam proses pembelian, dalam proses pengambilan keputusan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Nah, apa saja faktor-faktor penentunya? Yang pertama, pasti budaya di mana keluarga itu berada. Nanti habis ini kita akan bahas budaya. Kemudian yang kedua adalah aturan. Rules. Rules di dalam keluarga. Bagaimana sih aturan-aturan dalam keluarga? Seberapa banyak budgeting yang harus dikeluarkan oleh keluarga, oleh family itu dalam membeli suatu barang. Misalnya, mau makan di luar. Secara aturan kalau makan di luar budgetnya cuma 500.000. Ya udah itu aturannya. Atau boleh beli PS bagi anak-anak asalkan anak tersebut juara 1 misalnya. Gitu. Atau ayah boleh beli mobil baru kalau gimana?
Ibu boleh mengkonsumsi atau nyari barang-barang di marketplace kalau apa, itu ada aturannya. Kemudian yang pasti tingkat keterlibatan dan karakteristik personal ya, kepribadian peranggota keluarga ya kayak gitu ya. Lalu kebutuhan antar pribadi. Nah, ini jelas lah. Saya pikir ini lebih clear. Kemudian yang terakhir siapa pengambil keputusannya dan apa manfaat produk yang akan dikonsumsi. Nah, keenam hal ini adalah faktor-faktor atau hal-hal yang menentukan pengambilan keputusan keluarga dalam proses pembelian. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Enggak? Oke, nanti ya ini karena materinya cukup banyak, teman-teman diharapkan benar bisa diulang-ulang. Makanya saya upload ini lebih awal sehingga teman-teman bisa mempelajari terlebih dahulu dan pada saat kelas kita tinggal diskusi aja. Oke, nah sekarang kita masuk pada sosialisasi. Oke, jadi dalam proses sosialisasi ini adalah oke, sekarang kita masuk ke sosialisasi. Gini rekan-rekan, kalau kalian baca dari bukunya Schiffman and Kanu, dijelaskan bahwa keluarga itu adalah agen sosialisasi atau agent of socialization. Sebentar, saya sambil ngecas. Baterai saya habis. Oke, jadi keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi atau agent of socialization maksudnya. Maksudnya apa? Sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi itu ketika individu di dalam keluarga mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keahlian, mendapatkan sikap yang bisa digunakan untuk berpartisipasi sebagai anggota sosial. Nah, jadi intinya adalah kalau teman-teman lihat dari model proses sosialisasinya Schiffman and Kanu ini adalah oke. Kalau kalian lihat dalam model proses sosialisasinya Schiffman and Kanu ini, kalian bisa lihat nih. Kalau dalam keluarga, jadi ada dua hal yang mempengaruhi seseorang, khususnya anak muda, ketika dia memutuskan untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah keluarganya. Nah, keluarganya ini apa aja sih yang mempengaruhi si remaja ini untuk mengambil keputusan? Ya, tentu saja nilai-nilai dasar serta perilaku yang ditanamkan dalam keluarga. Contohnya agama, keterampilan individu, cara berpakaian, etika, sopan santun, motivasi, pekerjaan, karir, norma, dan sebagainya. Itu ada di dalam keluarga. Tetapi seiring berjalannya waktu, si anak muda ini tentu saja akan dipengaruhi oleh teman-temannya. Nah, apa saja bentuk pengaruhnya? Misalnya, gayanya dia, fashionnya dia, kemudian perilaku konsumen yang diterima, stylenya apa namanya yang lagi in itu apa. Akhirnya dua hal ini yang akan berpengaruh terhadap anak muda atau pada si seseorang ini, kayak gitu, dalam menentukan pembelian. Sehingga sebenarnya teman-teman kembali ke keluarga, keluarga itu si Schiffman and Kanu mengatakan menjadi salah satu wadah untuk membentuk perilaku konsumen dari anak sebelum dia terjun di masyarakat, sebelum dia terjun di pergaulannya sehari-hari. Orang tua sebenarnya berperan untuk mengajarkan anak dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Maksudnya gimana? Nah, orang tua ini perlu mengajari anak tentang kualitas
tentang harga, tentang bagaimana menggunakan uang. Simpelnya adalah orang tua ngajarin anak untuk berbelanja secara efektif dan secara efisien. Beli barang yang punya produk atau punya kualitas yang baik, kayak gitu. Selain itu, orang tua juga bisa saja mengajari anak bagaimana menjadi pembeli yang efektif dan membeli produk yang dijual itu dengan baik, kayak gitu. Kemudian, peran orang tua dalam proses anak sebagai konsumen sebelum mereka terjun ke lapangan atau terjun ke masyarakat yang lebih luas, orang tua ini menjadi preferensi awal sebenarnya si anak ini, preferensi merek. Coba deh kalian refleksiin, sampai sekarang ada nggak sih merek-merek tertentu yang kalian konsumsi dari zamannya orang tua kalian pakai? Misalnya nih, kalian odol lah, atau apa namanya, pasta gigi. Orang tua kalian pakai merek A. Sampai sekarang, kalian sudah gede kayak gini, kalian tetap pakai merek A. Kenapa? Pada saat diganti, mau ganti nggak? Nggak ah, udah dari dulu pakai. Coba kalian trace back. Udah dari dulu pakai itu karena apa? Ya, karena peran dari orang tua. Nah, orang tua ini adalah pengaruh awal bagi anak sebagai penentu preferensi merek. Kayak gitu. Selain itu, karena orang tua dianggap lebih dahulu ada setelah anak, ya tentu saja ya, anak, orang tua kan menghasilkan anak gitu ya. Orang tua ini bisa membantu anak untuk, atau bahkan mengajari anak untuk membedakan fakta-fakta yang ada dalam iklan. Kadang kan iklan itu kan lebay, gitu kan? Nah, orang tua yang ngajarin ke anaknya, ini loh iklan yang tepat seperti ini. Iklan yang baik tuh kayak gini. Ini loh manfaat dari produknya sebenarnya gini. Intinya adalah orang tua ini mengajari anak menjadi konsumen yang baik. Konsumen yang baik itu seperti apa? Menggunakan uang secara efektif, membeli produk yang berkualitas, kemudian menjadi preferensi merek atau menjadi sumber pengetahuan terhadap suatu merek tertentu, serta membimbing anak dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Itu rekan-rekan. Nah, selain itu, rekan-rekan juga perlu tahu nih, khususnya bagi kalian yang ingin membuat produk atau ingin menawarkan produk kalian untuk anak-anak. Pasar anak-anak itu gimana sih? Kayak gitu. Jadi, pasar anak-anak itu ada 3. Ini saya nggak tampilkan di itu ya, PPT ya, supaya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut kayak gitu. Yang pertama adalah pasar utama. Artinya pasar di mana anak-anak ini menghabiskan uang untuk membeli kebutuhan dan keinginan utama mereka. Kalau kalian apa biasanya? Mainan, pakaian, nonton, games gitu ya, atau makanan gitu. Itu pasar yang pertama. Pasar kedua adalah pasar pengaruh. Pasar pengaruh ini biasanya berasal dari mana? Dari orang tua. Jadi orang tua yang menentukan kalian boleh konsumsi itu atau tidak. Nah, biasanya ini adalah kayak universitas atau melanjutkan studi, kayak gitu. Kalian diskusi sama orang tua, aku pengen masuk di universitas A, orang tua yang akan menentukan. Nah, biasanya makanya universitas ini selain menyasar ke anak, mereka juga sasar ke siapa? Ke orang tua, kalau pada saat promosi. Kemudian, pasar masa depan. Anak-anak ini kan nanti akan tumbuh menjadi dewasa. Nah, kita sebagai marketer, kita perlu tahu nih, tren ke depannya gimana? Tren generasi itu seperti apa? Kira-kira 2 tahun mendatang, 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, anak-anak yang sekarang ini ada, adik-adik kalian ini, kira-kira mereka keinginannya apa? Atau produk-produk apa? Atau kebutuhan-kebutuhan apa yang nantinya menjadi pasar bagi kalian sebagai marketer? Nah, kalau begitu kalian harus benar-benar kunci, dalam tanda kutip kunci loyalitas mereka sejak mereka masih kecil. Benar-benar brainstorming, benar-benar pengaruhin si anak-anak ini agar supaya loyal dengan merek kalian. Sehingga sampai dia gede, ya tetap akan menggunakan merek itu. Contoh, saya mengkonsumsi dari dulu itu susu jenis X gitu ya, sampai sekarang saya masih minum susu gitu ya. Nah,
Sampai di titik tertentu dari kecil saya sudah minum susu itu sampai gede kayak gini juga saya pengennya minum susu merek X misalnya. Karena dari kecil itu sudah terkunci loyalitasnya terhadap suatu merek tersebut. Atau saya senang jajan kayak gitu. Nah, saya senang untuk tahu jet set nggak? Jet set coklat itu loh. Nah, itu adalah konsumsi snack-snack saya waktu dulu, waktu kecil. Nah, ternyata sampai sekarang masih suka kayak gitu. Nah, marketer, kalau ketika kalian jadi marketer, kalian harus kunci loyalitas si anak itu. Agar supaya sampai dia gede, dia tetap mengkonsumsi produk kalian. Begitu, rekan-rekan. Oke? Sampai di sini dulu, ada pertanyaan kah? Tidak ada? Tidak ada untuk slide terakhir. Jadi gini, keluarga dan perilaku konsumen sebenarnya akan menentukan strategi marketing kalian. Sehingga kalian sebelum menawarkan produk, seperti yang saya sudah katakan di awal, bahwa kalian harus segmented, kalian harus target pasar kalian mau di mana. Urutan keluarga yang mana, cycle keluarga yang mana, atau tahapan yang mana. Yang singles, yang couples, mature couples, teenage households, atau newlyweds. Yang mana yang ingin kalian sasar? Sehingga dengan tahu dinamika keluarga, promosi kalian, pemasaran kalian menjadi efektif dan efisien. Akhirnya apa? Kalau efektif dan efisien, otomatis keluarga ini akan mengkonsumsi produk kalian. Seperti itu, rekan-rekan. Oke ya, paham ya? Sudah kita bahas tentang kelompok rujukan. Kesimpulannya adalah kelompok rujukan itu kan nama lainnya reference group, di mana kelompok tersebut akan memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku individu atau kelompok lain atau seseorang. Nah, jenis-jenis kelompok rujukan itu ada primer, sekunder, kemudian formal, informal, aspirasi, dan disasosiatif. Selain itu, jenis-jenis kelompok rujukan, terutama nih, kelompok rujukan terkait dengan konsumen, antara lain apa aja tadi? Ada kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok atau masyarakat maya atau netizen, lalu ada kelompok aksi konsumen. Oke? Nah, kelompok rujukan yang mempengaruhi perilaku, khususnya perilaku konsumen, biasanya akan terkait dengan informational influence atau pengaruh informasi, normative influence terkait dengan pengaruh terhadap nilai-nilainya kita, dan identification influence. Selain itu, pengaruh yang lain juga terkait dengan pengaruh normatif dan pengaruh nilai ekspresif yang terkait dengan bagaimana kita mengkonsumsi suatu barang dan jasa agar supaya nilai kita naik atau kita bisa diterima dalam suatu circle kita, serta pengaruh informasi. Nah, di dalam pengaruh atau di dalam kelompok rujukan ini ada beberapa pihak nih yang bisa kita gunakan untuk mempengaruhi atau berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Antara lain apa aja tadi? Selebriti, ahli, atau orang biasa, kemudian eksekutif dan atau karyawan, serta juru bicara atau influencer, gitu. Oke. Nah, ternyata rekan-rekan, seperti yang kita tahu bahwa kelompok rujukan ini kan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Oke, maka ketika kita akan menyusun strategi pemasaran, kita harus tahu dulu konsumen kita atau calon customer kita punya kelompok rujukan apa, siapa, dan bagaimana pengaruh kelompok rujukan terhadap konsumen kita. Sehingga strategi pemasaran yang akan kita susun, strategi pemasaran yang akan kita desain, kita rancang, atau kita sampai implementasikan, benar-benar relevan dengan kondisi konsumennya kita. Oke, itu sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang keluarga. Bagaimana keluarga ini secara spesifik akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen.